Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Wabu Zulaika, Pak Chandra. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang. Waalaikumsalam Pak Ronald. Ya, selamat siang. Jadi Ya, pada kesempatan kali Waalaikumsalam. ini kita bertiga akan melakukan latihan praktik kucing. Latihan praktik kucing ini tujuannya untuk mengembangkan diri kita agar bisa berkembang dalam melakukan coaching terhadap lingkungan sekolah kita. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya pertama kali menjadi observer dan nantinya Bu Zulaika itu akan menjadi coach dan Pak Chandra akan menjadi coachee. Nah, sebelum ke praktik yang pertama, saya ingin ada beberapa hal yang saya ingin bertanyakan terhadap Bu Zulaika yang berperan sebagai coach. Kira-kira bersedia Ibu Zulaika? siap, Siap. siap. Gimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, kita baik-baik saja. Kebetulan ada rencana mau coaching kan, praktik coaching. Kita siapkan waktu, pas waktunya santai dan libur kita. Ya. Jadi hari ini Jadi Ibu saya sudah siap untuk melakukan coaching nantinya? iya Pak, iya Pak. Siap Siap. akan melakukan, tapi aku minta tolong saya khusus minta tolong dia amati Oh, siap. mana yang kurang bagus oke. Siap Bu. Siap Bu Zulai. Ya. Jadi Ya. kira-kira ini pada kesempatan kali ini apa tujuan yang ingin Ibu lakukan saat melakukan coaching? Saya ini pengennya menjadi coaching yang baik Pak. Oh iya sudah. Siap ya? Apa? Kira-kira untuk menjadi coach yang terbaik itu, jadi kan tujuan Ibu Zulaika sudah baik. Ketika ingin menjadi coach yang terbaik, kompetensi apa yang ingin Ibu Zulaika tingkatkan? Kan ada 3 Pak Ya, kompetensi coach itu Pak. ya, Yang pertama kehadiran penuh ya, untuk si coachnya. Yang kedua menjadi pendengar yang aktif. ya. Yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot, berkualitas, yang Jadi bisa menggali. Begitu, Pak. tiga-tiganya ingin Ibu tingkatkan ya. Tapi untuk hari ini, kira-kira Untuk apa yang saat menjadi prioritas Ibu Zulaika dalam praktik coaching ini? Dari 3 hal tersebut. Untuk kali ini Pak, fokus saya prioritas untuk coaching yang pertama ini mungkin saya akan mengembangkan kemampuan atau kompetensi mendengar aktif. Begitu Pak. Kompetensi ini Dari ingin ketiga itu. apa yang ingin Ibu dapatkan setelah kemampuan mendengarkan Ibu mendengarkan dengan aktif itu sudah meningkat? Apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya berharap Ya, setelah saya menjadi pendengar yang baik, coaching bisa menyampaikan permasalahan yang dihadapinya. Dia bisa merasa nyaman Pak menyampaikan itu Pak. jadi Ibu Dan ingin merasa ide-ide nyaman ketika melakukan coaching nanti ya. yang ada, ya Baiklah Bu, kira-kira indikator yang membuat Ibu bisa mendengarkan dengan baik itu indikatornya apa saja Bu ya? Atau ketika Ibu melakukan coaching, indikator ketercapaian apa yang membuat Ibu merasa sudah mendengarkan dengan baik? yang pertama terlihat coaching dalam hal ini Pak Chan merasa nyaman Pak ya. Ya, Terus keluar ide-ide untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Dengan nyaman dia menyampaikan permasalahan.
saya berharap ide akan keluar seperti itu, Pak. Jadi setelah nyaman, intonasi yang saya berikan saat menanyakan permasalahan pada Pak Chandra lebih seperti lebih tenang seperti itu, Pak. Saat dia menyampaikan lebih tenang. Jadi yang kata-kata yang saya keluarkan itu membuat tenang itu intonasinya, Pak. Siap. Jadi Ibu ingin nanti coachnya kalau dalam hal latihan praktik ini Pak Chandra ya, tapi mungkin ke depan nanti Ibu ingin seluruh orang yang Ibu lakukan coaching itu menjadi tenang, begitu Bu? Iya. Oke. Baik. Saya akan mencoba mengamati dari ketiga aspek tersebut, baik dari kehadiran penuh maupun dari mendengarkan dan membuat pertanyaan bobot yang Ibu sampaikan nanti dengan Pak Chandra. Mungkin lebih konsentrasi penuh nanti saya pengamatan dengan cara Ibu mendengarkan jawaban dari Pak Chandra nanti. Oke Bu, Ya. saya rasa kita bisa mulai untuk praktik coachingnya. Baiklah, untuk Bu Zulaika dan Pak Chandra saya persilakan untuk kita melakukan praktik coaching. Silakan Pak Chandra Selamat dan Bu siang. Zulaika. Iya Bu. Assalamualaikum. Selamat siang Bu. Terima kasih, Pak. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Bagaimana kabarnya Pak Chan hari ini, Pak? Kabar saya agak kurang Bu, Kurang, terutama dalam pikiran Bu. jadi kurang nyaman dalam pikiran, Pak. Iya Bu, saya lagi ada masalah Bu. Kalau boleh tahu, Masalah dengan pembelajaran di sekolah. Ya, permasalahan pembelajaran di sekolah ya, Pak ya. Kira-kira apa itu, Pak, penyebabnya? Apa dia masalah Bapak itu, ini Bu. kalau boleh tahu? Dan saya baru saja berganti tema dalam pembelajaran. Iya Bu. Kan di kelas kami sudah masuk tema 8 Bu ya. Maksudnya pergantian tema dari sebelumnya. Nah, kemarin saya masuk dan saya mengulangi pelajaran yang sebelumnya Bu. Ternyata hampir satu kelas siswa itu lupa semua Bu dengan apa yang sudah disampaikan. Jadi terpaksa mengulang sedikit lagi. Jadi yang seharusnya hari ini sudah melanjutkan tema berikutnya, jadi kembali ke tema sebelumnya Bu. Saya mencoba dengan memberikan ulangan harian, hampir sekelas itu semuanya tidak tuntas Bu. Itu menjadi pikiran saya saat ini. Saya saat ini. Jadi permasalahan Bapak mengenai pembelajaran di kelas Bapak ya, karena pergantian tema seperti itu. Benar Pak ya? Iya Bu. Jadi Selama ini siswa yang itu semua tidak benar, hilang, ya. tidak dapat Iya Bu. siswanya. Pada saat pembelajaran, iya pada saat melakukan formatif, selesai saya menjelaskan, saya beri tugas, itu bisa Bu, hampir rata-rata dapat besar, tuntas semuanya. Nah, tapi setelah besok-besoknya materi baru lagi, dan pada saat akhir tema, saya memberikan ulangan, hampir satu kelas itu tidak tuntas Bu. Padahal sebelum-sebelumnya mereka itu bisa. Itu yang jadi pikiran Bu. Bagaimana untuk melanjutkan tema berikutnya kalau yang tema saat ini saja mereka banyak sudah lupa Bu. Apakah menurut Bapak dengan tidak tuntasnya di tema itu siswa Bapak itu tidak mengerti yang Bapak jelaskan, itu maksud Bapak?
Iya, Bu. Saya merasa saya yang gagal, Bu. Karena apa yang saya sampaikan, kenapa begitu cepat mereka melupakannya, Bu? Mm-mm. Yang saya khawatirkan bagaimana saat ulangan nanti, Bu. Lagi pada saat pergantian tema hanya 1 bulan, kok bisa mereka begitu cepat melupakan, Bu? Apa cara saya menyampaikannya yang salah, Bu? Itu saya minta pendapat, minta solusi apa sih yang menjadi kesalahan saya selama ini, Bu? Kalau boleh saya tahu, upaya yang Bapak lakukan untuk supaya siswa Bapak mengerti di tema yang baru tadi, apa yang telah Bapak lakukan? Sehingga sepertinya awal sudah mengerti, saat ulangan siswa hampir tidak tuntas seperti itu. Apakah pembelajaran yang Bapak lakukan ada perubahan seperti itu? Atau bagaimana? Eh, Kalau untuk kemarin-kemarin memang saya kait-kaitkan, Bu. Saya, hmm, ya, Kalau untuk kemarin-kemarin saya melakukannya dengan mengaitkan yang dengan tema sebelumnya, Bu, untuk menghadapi tema yang baru. Nah, tapi ternyata pada saat saya mencoba mengasih pertanyaan untuk tema yang lama, hampir semuanya tidak bisa menjawab, Bu. Padahal baru saja dipelajari, Bu. Seakan-akan mereka itu tidak mau mengingat atau yang lalu biarlah berlalu, Bu. oh jadi Bapak selama ini sudah menerapkan mengaitkan pelajaran yang baru dengan pelajaran yang lama seperti itu, Pak. Iya, Bu. Pada saat masuk tema 8, tema 7 tadi saya kait-kaitkan, Bu. Dan saya coba tes satu-satu masihkah mereka mengingat sebelum untuk memulai tema 8. Dan saya terkejut, Bu. Hampir rata-rata tidak bisa menjawab, Bu. Dengan tema-tema 7 tadi. Padahal baru saja selesai, Bu. Bagaimana mau melanjutkan tema 8 kalau tema 7 saja banyak yang sudah lupa. Padahal baru saja dipelajari, Bu. Saat penerapan tema 7 dan sebelum-sebelumnya, apakah sama kejadiannya, Pak? Seperti saat masuk tema 8? Tidak, Bu. Untuk yang ini banyak saja, Bu. Jadi permasalahan Pak Chan itu di tema 7 dan 8. Kalau saya lihat, saya dengarkan, Iya. ya ada kendala seperti itu. Usaha Bapak sebelumnya sudah sudah mengena dengan siswa berarti kan. Kendala yang Bapak hadapi di tema 7 dan 8 ini sepertinya. Iya. Mungkin ada kegiatan yang berubah seperti itu yang Bapak terapkan. Untuk tema 7 kemarin, saya memang Selain mengaitkan. sering ada kesibukan lain, Bu. Karena pada saat pembelajaran tema 7 kemarin, bukan, Bu. Pada saat tema 7 kemarin, saya memang terkendala ada juga kegiatan lain, Bu. Karena pada saat penilaian adiwiyata, Bu. Jadi, saya memberikan tugas sebentar di kantor tadi. Jadi, untuk waktu penjelasan pada siswa itu agak kurang, Bu. Jadi, saya setelah selesai menjelaskan, langsung saya beri tugas, Bu. Jadi, saya sibuk dengan... Iya. Jadi kendalanya itu di Bapak ya, di Bapak. Iya, Bu. Karena kesibukan yang bersamaan ya, kesibukan sekolah, program sekolah dengan Iya, Bu. pembelajaran Sehingga Bapak. waktu untuk menjelaskan ke siswa tadi hanya terbatas, Bu. Untuk kira-kira untuk mengatasi kendala ketertinggalan, berarti itu ketertinggalan ya materi itu untuk dipahami siswa, sehingga siswa itu tidak Iya, Bu. tuntas kalau saya amati itu Pak ya. Apa kira-kira Iya, Bu. ide yang terpikir di Bapak untuk mengatasi Kalau untuk saat ini, saya akan sekilas mengulangi kembali tema yang... mengulang kembali Pak ya? Iya, Bu. Tapi kendala lainnya ada, Bu. Pelajaran yang lain akan tertinggal juga, Bu.
Nah, biar sesuai dengan keinginan Bapak, kira-kira bagaimana? Tema 7 bisa tersampaikan, tema 8 tidak tertinggalkan. Kira-kira langkah apa ya Pak yang bisa Bapak lakukan sehingga harapan Bapak, keinginan Bapak untuk siswa jadi tuntas tema 7 dan 8? Kalau rencana Bu, ini saya akan mengadakan pelajaran tambahan Bu, semacam les. Jadi saya lihat pelajaran apa dan tentang apa yang kira-kira sulit. Nah, jadi untuk yang pelajaran sulit-sulit tadi akan saya jadikan pelajaran tambahan, akan kami bahas setelah pulang sekolah. Tapi sebelumnya saya minta persetujuan dulu. Oh iya. Berarti Bapak akan merencanakan jam tambahan seperti itu Pak ya, untuk materi-materi penting di tema 7 yang khususnya yang tertinggalkan tema 7 Pak ya. Kira-kira Iya Bu. Bapak harus melakukan atau melaksanakan jam tambahan itu perlu berkolaborasi atau perlu bantuan kawan Bapak, mengingat jam tambahan kan Iya, Bu. biasanya kita untuk SD ya Pak ya, untuk SD kan full ya, full Iya. day ya. Iya. Belum full day. Belum full day. Oh iya, berarti sampai Sabtu Pak ya belajarnya. Iya Bu. Rencananya kapan Pak itu? Rencananya habis Lebaran Bu. Karena kalau bulan puasa akan sulit bagi siswa untuk pulang siang Bu. Kalau menurut Bapak setelah Kasihan juga nanti kehausan Bu, pulangnya terlalu siang. Iya, setelah Lebaran. Kalau menurut Bapak setelah Bapak melaksanakan les tambahan itu, menurut perkiraan Bapak, Menurut saya jika saya sudah siswanya bahan bagaimana? itu, mudah-mudahan siswanya jadi lebih mengerti Bu dengan apa yang pelajaran. Sebenarnya siswa itu sudah bisa Bu, tapi kurang penguatan Bu, kurang penguatan kembali sehingga pelajaran yang sudah disampaikan itu cepat lupa Bu. Jadi bukan dimaksud mengulang semuanya Bu, Oh, hanya memberikan penguatan atau mempraktekkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi mereka lebih kuat dia ingatnya Bu. jadi harapan Bapak, kalau Harapan saya dengar tadi, ya, harapan Bapak tema 7 dan 8 itu bisa tuntas semua kan? Nah, terus iya Bu. Bapak akan melakukan les tambahan, jam tambahan, seperti itu Pak ya? Iya Dan Bu. akan Jadi dilaksanakan yang setelah Lebaran Pak ya? iya Bu. Jadi harapan saya tema 8 tetap berjalan, untuk selanjutnya tema 9, tapi yang tema 7 tadi siswa bisa memahami juga Bu, yang ketinggalan kemarin tadi. Kalau boleh saya tahu Pak, Ya. Pak tadi posisi siswa Bapak tadi saat diberikan ulangan tambahan, ulangan harian itu sebelum dilakukan jam tambahan ini kan tidak tuntas, hampir semuanya tidak Iya. tuntas Pak ya. Seperti itu kan? Iya, itu pada saat pergantian tema Bu. Saya coba di akhir tema 7 diulangankan, banyak yang tidak tuntas Bu. Jadi harapan Bapak setelah melakukan les tambahan tema 7 bisa tuntas semua seperti itu Pak ya? Iya Bu. Ya, jadi memberikan pengulangan kembali sekaligus memberi penekanan kepada siswa agar dia lebih penguatan. Mungkin contohkan pelajaran tema 7 IPA tentang kalor, mungkin bukan hanya menyebutkan tapi melakukan praktek
biar lebih mengingat, Bu. Atau contoh-contoh lain, contoh yang radiasi mungkin dengan menjemur pakaian, Bu, biar mereka langsung dengan melihat sendiri kan lebih kuat ingatan, Bu. Tapi kalau mungkin karena keterbatasan waktu di tema 7 tadi, saya hanya menjelaskan lewat lisan, Bu, tidak melakukan praktek. Nah, rencana untuk yang di pelajaran tambahan tadi akan saya lakukan praktek-praktek secara langsung, Bu, supaya mereka lebih ada penguatan, Bu. Jadi kalau ada soal nanti, oh dia terbayang, oh seperti ini hasilnya, Bu, dalam kehidupan sehari-hari. Bagus sekali. Berarti di jam tambahan itu Bapak akan melakukan praktek juga itu Pak ya, percobaan, percobaan. Iya, praktek sederhana, Bu. Ya, ya. Misal kain lap basahin, jemur di depan kelas. Nah ini tadi basah nak ya, nah sekarang kainnya sudah kering. Praktek sederhana saja, Bu. Oh, iya, iya. Angkalor. Selain jam tambahan, di jam tambahan itu ada praktek, kira-kira adakah yang terpikir atau opsi lain selain jam tambahan tadi dan praktek langsung untuk tema kalor tadi? Ada, Bu. Apa itu Pak? Pada saat berjalannya tema 8, nah jadi pelajaran-pelajaran yang tertinggal yang tadi akan diselip-selipkan, Bu, di pelajaran di tema 8. Itu cara lain, Bu. Tapi belum saya coba apakah efektif atau tidak, apakah terlalu berat untuk siswa memahaminya. Tapi itu adalah salah satu rencana juga, Bu. Misal pelajaran-pelajaran yang tadi akan saya seling-selingan buat untuk yang di tema 8, Bu. Itu opsi lainnya, Bu. Oh iya. Jadi rencana lainnya itu Bapak akan menyelipkan, menyisipkan pada saat pembelajaran di tema 8 gitu Pak ya, selain jam tambahan, praktek langsung. Iya. Ya rencananya baru rencana, Bu, tapi belum dilaksanakan, tapi untuk kedepannya itulah. Kira-kira tidak ada lagi Pak ya opsi lainnya? Tidak, Bu, baru itu, Bu. Untuk yang dalam pikiran saat ini, Bu. Iya. Sepertinya segar juga sudah Pak Chan ya. Iya, Bu. Tadi saya sempat bingung, Bu, tadi, Bu, setelah melakukan obrolan ini saya jadi refreshing nih, Bu, jadi segar. Jadi ada pencerahan. Jadi Bapak ketemu ya solusinya. Iya, Bu. Iya. Dengan melakukan coaching ini saya dapat solusinya, Bu. Oh iya, alhamdulillah Pak. Dapat. Iya, terima kasih, Bu. Iya. Sama-sama Pak. Jam tambahan, praktek langsung, dan menyisipkan pembelajaran seperti itu Pak ya, rencana Bapak. Dan iya, Bu, akan diterapkan setelah Lebaran. Semoga. Tapi kalau untuk yang menyisipkan pelajaran tadi bisa dilakukan, Bu, dalam pembelajaran selama puasa ini bisa. Yang untuk habis Lebaran tadi untuk yang pelajaran tambahan, Bu. Oh iya. Saya senang sekali mendengarnya Pak. Kalau Bapak merasa nyaman, unek-unek sudah tersampaikan Pak. Ya sekarang sudah agak nyaman juga, Bu. Alhamdulillah. Berarti sudah kita dapatkan Pak ya. Sekali lagi terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Pak. Ukuran ketercapaian siswa Bapak, kira-kira kalau rencana Bapak sudah diterapkan, harapan Bapak terhadap siswa Bapak apa? Harapan saya siswa menjadi memahami dengan pelajaran yang tertinggal itu, Bu. Jadi pada saat dites mereka tuntas, Bu. Itu harapan saya terhadap siswa, Bu, ya. Tapi kalau harapan saya dalam obrolan ini, saya menemukan solusinya, Bu. Tapi alhamdulillah semuanya sudah dapat, Bu. Terima kasih, Bu, semua karena Ibu semua dapat solusinya, Bu. Iya, Bu. Tadi saya bingung, Bu, sampai garut-garut kepala. Tidak, Bu. Itu saja, Bu. Oh ya, tidak ada lagi Pak yang mau disampaikan Pak?
Tidak ada Bu, itu sudah ketemu solusinya Bu. Saya jalankan dulu yang masalah satu ini, nanti akan saya cerita lagi jika ada kendala lagi Bu. Iya, alhamdulillah. Ya Bu, tadi saya murung Bu, sekarang saya bisa tersenyum, bisa tertawa Bu. Alhamdulillah. Baiklah, Pak Chan, karena permasalahan Ya, Bu. Pak Chan sudah ketemu solusinya, ya, dan Ya, akan Bu. melaksanakan aksi rencana. Saya tunggu perkembangan dari rencana yang telah Bapak siapkan tadi. Saya dengar kabarnya, Ya. bagaimana siswa Bapak, bagaimana siswa Bapak di tema 7-8 nanti batasannya. Mungkin itu saja Pak ya. Kalau tidak Ya, ada Bu. pertanyaan lagi Pak ya, bisa kita tutup percakapan ini Pak ya. Ya. Ya, Bu. Saya kembalikan ke Pak Ronald Ya. sebagai pengamat Pak. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih atas praktik coachingnya. Dari praktik coaching tadi, hal apa yang Ibu lakukan untuk menggali potensi dari Pak Chandra itu sendiri? Saya menanyakan beberapa pertanyaan. Menanyakan Yang- dalam hal apa Bu ya? Permasalahan, akar permasalahan yang dihadapi oleh Pak Chandra, sehingga Pak Chandra mengeluarkan permasalahannya. Selanjutnya saya memberdayakan usaha menggali agar permasalahan Pak Chandra itu bisa mendapatkan solusi dari dirinya sendiri Pak. Seperti itu. Oke. Saya mengharap seperti itu, pertanyaan saya mengarah ke sana Pak. Baik, terima kasih Bu Zulaikha. Ini praktik coachingnya sudah berjalan dengan sangat baik. Ini Alhamdulillah. dari yang saya perhatikan tadi, itu saya lihat komunikasi antara Ibu dengan Pak Chandra itu sudah baik. Jadi itu terlihat, berarti jalinan kemitraannya itu terlihat baik. Jadi komunikasikan dengan Pak Chandra tadi sudah lancar, terlihat dari Ibu Zulaikha dan Pak Chandra banyaklah senyumnya, banyak mengeluarkan senyuman. Berarti komunikasinya sudah sangat baik di situ. Lalu untuk kesiapan kesadaran dirinya sendiri, baik dari Ibu maupun Pak Chandra itu sudah saya lihat dari catatan saya sendiri itu sudah baik Bu. Jadi sudah Ibu persiapan dulu, Ibu ungkapkan, Ibu arahkan pertanyaan-pertanyaan Ibu untuk Koci untuk mengungkapkan permasalahan dari Koci, dari Pak Chandra dalam hal ini. Dan untuk kompetensi mendengarkan, saya lihat Ibu sudah melakukan pengulangan kalimat atau penegasan kembali dari kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Pak Chandra, menunjukkan bahwa Ibu itu sudah menjadi pendengar yang aktif. Untuk ke depan nanti mungkin agak sedikit ditingkatkan lagi di pembuatan pertanyaan berbobot Bu. Jadi pembuatan pertanyaan berbobot mungkin bisa mengarahkan ke hal-hal yang kira-kira langsung menceritakan atau langsung menemukan solusi dari permasalahannya. Itu saja Bu. Jadi kalau yang saya lihat Ibu sudah sangat baik, sudah cocok menjadi coaching. Baik Bu Zulaikha. Nah, untuk ke depan nanti kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu lebih kembangkan lagi? Kan saya lihat kalau untuk Ibu Zulaikha ini kan orangnya ceria. Siapapun coach yang ada dengan Bu Zulaikha ini pasti ngerasa nyaman tuh lah. Pasti banyak tersenyum, saya lihat, saya perhatikan. Nah, kira-kira kompetensi dari coaching ini apalagi yang ingin Ibu lebih tingkatkan untuk ke depan nantinya? Saya bersyukur alhamdulillah Pak, untuk hari ini proses coaching sudah berjalan lancar. Saya bisa menjadi pendengar yang aktif
lebih seperti itu. Namun untuk kedepannya saya ingin mengembangkan lagi kompetensi di diri saya biar menjadi coach yang lebih baik lagi, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Pertanyaan berbobot sehingga yang coaching saya, apapun permasalahan yang sampai kepada saya, dengan saya mengajukan pertanyaan yang berbobot, dia langsung menemukan ide untuk permasalahan itu, untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapan. Itu harapan saya ke depannya. Itu yang ingin saya kembangkan, Pak. Jadi saya simpulkan Ibu ingin lebih meningkatkan diri lagi dengan kira-kira membuat pertanyaan berbobot ya. Baiklah untuk kegiatan yang praktek kucing dengan dengan saya sebagai observer, Bu Zulaika sebagai coach dan Pak Chandra sebagai coach, ini kita dapat akhiri ya. Jadi saya tutup sebagai observer. Terima kasih atas peran sertanya dalam kegiatan praktik kucing ini, Bu Zulaika dan Pak Chandra. Saya tutup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dan Pak Donald. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Chan. Selamat siang Bu. Baiklah, hari ini kita akan mencoba pengamat dan Pak Chan sebagai coach serta Pak Ronald sebagai coach. Selamat sore Pak Chan. Selamat sore Bu. Bagaimana kegiatannya hari-harinya ini? Kegiatan biasa saja Bu, lancar-lancar saja, alhamdulillah. Kira-kira apa yang akan kita lakukan hari ini Pak? Saya ingin menjadi coach Bu, jadi tolong amati jika ada kekurangan. Saya minta bagaimana yang baiknya, dan jika ada kesalahan tolong direvisi Bu. Kira-kira kompetensi coach yang Bapak akan kembangkan dari potensi ini Bu, yang ingin saya gali adalah dalam hal mendengarkan yang baik, itu termasuk Bu ya, dalam memberikan motivasi kepada coach Bu. Jadi dengan saya memberikan masukan, saya memberikan arahan, si coach bisa menemukan solusinya sendiri Bu. Jadi ya Pak, jadi saya sebagai pengamat atau observer Bapak, poin-poin apa yang harus saya nilai, yang saya amati dari kegiatan coaching Bapak terhadap Bapak sebagai coach? Poin apa yang kira-kira yang akan saya catat seperti itu? Poin-poin pertanyaan Bu ya. Dari pertanyaan, saya takutnya nanti ada pertanyaan yang menutup Bu, bukan pertanyaan yang memancing untuk berlanjut. Itu dari segi saya menanggapi dan memberikan, tapi yang lebih utama lagi pertanyaan Bu. Saya masih agak bingung masalah pertanyaan, ditakutkan pertanyaan yang hanya jawabannya singkat Bu. Bukan pertanyaan yang memiliki jawaban luas. Jadi hanya pertanyaan yang mematikan suasana. Jadi di sini yang Bapak ingin kembangkan menjadi pendengar yang aktif dan atau menjadi penanya yang aktif. Pertanyaan yang berbobot Pak. Iya, pertanyaan berbobot itu yang saya merasa kurang Bu. Jadi yang akan Bapak kembangkan di sini mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak, seperti itu ya fokusnya. Iya.
pertanyaan. Nah, satu itu Bu ya. Yang pertama adalah pendengar yang baik. Karena saya suka belum selesai bicara mungkin pendengar ya. Saya langsung mengajukan pertanyaan dalam artian kata lain memotong pembicaraan Bu. Nah, itu kesalahan saya yang pertama Bu ya. Ya. Suka memotong omongan jadi saya bukan pendengar yang baik. Dan yang kedua, pertanyaan yang saya berikan kurang berbobot Bu. Itu pernah saya lakukan. Jadi untuk coaching kali ini saya ingin lebih mengembangkan apa yang saya miliki selama ini, yang kesalahan-kesalahan sudah saya perbuat, saya ingin menghilangkannya, Bu. Baik, baik Pak. Saya akan ambil dulu Pak. Catatan akan saya siapkan. Jadi poinnya atau kompetensi yang Bapak akan kembangkan. Yang pertama menjadi pendengar yang baik. Yang kedua menjadi penanya yang mengeluarkan pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak ya. Iya Bu. Untuk menjadi pendengar yang baik tadi Bapak berharap tidak mendahului atau memotong pembicaraan si koci Pak ya. Iya Bu. Untuk pertanyaan berbobot tadi Bapak berharap pertanyaan yang Bapak keluarkan menggali ide si koci Pak, seperti itu ya. Iya Bu. Bukan menuntut ya, bukan menuntut jawaban singkat ya, seperti itu Pak ya. Jadi jawabannya luas, jadi tergali ide. Oh, ya. Baiklah Pak, kalau begitu bisa kita mulai Pak proses coachingnya. Bapak boleh panggil yang jadi Pak Ronald. Selamat siang Pak Ronald. Selamat siang Pak. Pak Ronald, saya perhatikan tadi seperti sedang ada masalah ya Pak? Iya Pak. Jadi saya sedikit punya problem dengan sekolah saya sendiri. Kan selama kegiatan. Silakan cerita Pak. Iya Pak. Iya. Silakan ceritakan Pak, apa masalahnya? Oh, jadi selama kegiatan guru penggerak ini kan kita saya sendiri mencoba menerapkan Pak, langsung menerapkan hal yang ilmu yang saya dapatkan langsung saya terapkan di dalam kelas. Jadi tapi di situ di sana juga terlihat, terutama dari pembelajaran di kelas 8 ini yang jadi masalah. Saya kebetulan guru matematika di kelas 7, 8, 9. Ketika saya menerapkan beberapa hal di dalam kelas, ternyata hasil yang saya dapatkan tidak sesuai dengan ekspektasi saya Pak. Hasil tidak sesuai. Itu hasilnya yang bagaimana Pak? Iya, jadi di kelas 8 itu kan saya ingin pembelajaran itu berpusat pada siswa, tetapi membuat pembelajaran itu juga menyenangkan. Jadi saya mencoba menggunakan ice breaking dalam kegiatan pembelajaran. Kebetulan kan matematika itu kalau bagi anak Pak ya, itu konkret. Jadi saya lebih menyisipkan Pak, pada awal pembelajaran itu kegiatan-kegiatan ice breaking. Tapi ternyata yang saya dapatkan, saya perhatikan itu ada beberapa siswa yang lebih cenderung lebih suka ice breakingnya daripada pelajarannya Pak. Nah itu jadi masalah bagi saya. Jadi itu kendala Bapak ya. Jadi apa yang ingin Bapak capai Pak dalam obrolan kita hari ini? Iya, jadi saya ingin kita nanti ketika saya berdiskusi dengan Bapak, saya ingin menemukan solusi Pak. Atau saya ingin sekaligus berefleksi Pak, apakah penggunaan ice breaking itu memang kita perlukan? Apakah nantinya pembelajaran yang menyenangkan itu bisa menyebabkan hasil yang baik juga Pak? Nah di situ yang saya ingin dapatkan solusi atau ide yang baiklah ketika saya ingin menerapkan di kelas. Nah, untuk sejauh ini Pak ya, apa yang sudah Bapak lakukan Pak dalam mengantisipasi langkah awal dulu Pak dalam masalah yang Bapak hadapi saat ini? Iya. Jadi kan di sini ada beberapa anak, jadi langsung sebutkan saja anaknya Pak ya. Nama anaknya itu
itu ada 2 orang yang kira-kira pada saat penggunaan ice breaking itu dia itu lebih tertarik ke ice breakingnya. Jadi kan ice breaking pada saat awal saya berdoa, setelah berdoa kita melakukan doa, kita mengaitkan materi dulu Pak dengan pelajaran sebelumnya. Jadi mengingat-ingat pelajaran sebelumnya, lalu sebelum kita mulai saya sampaikan tujuan pembelajaran saya untuk hari ini. Lalu setelah disampaikan, kami melakukan ice breaking dulu untuk meningkatkan konsentrasi. Tapi karena ice breaking itu kegiatan yang berikutnya, entah itu diskusi atau pengamatan atau itu penelusuran dari konteks buku atau HP, itu anak-anak malah lebih cenderung kayak pada saat kegiatan diskusi, mereka si Tobi sama si Wanda ini sering mengajak teman-temannya untuk melakukan ice breaking itu lagi. Jadi ice breakingnya kalau misalkan contoh menyanyikan lagu tapi dengan intonasi yang lain, misalkan kuek 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 kuek. Jadi ada satu lagu kita ganti dengan kalimat kuek kuek atau kuok kuok kuik kuik. Nah ternyata mereka lebih tertarik dengan hal itu. Jadi pada saat kegiatan diskusi mereka membuat situasi kelas itu agak kacau. Jadi sambil diskusi sambil kuek 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 ya Pak? Iya. Jadi kawan di kegiatan yang lain juga, di keluar kelompoknya maupun di kelompoknya, itu kan tidak bisa berkonsentrasi penuh Pak. Tapi pada saat dia berdiskusi, memang sambil kuek tadi mengganggu tidak Pak? Iya, kalau mengganggu pasti Dalam mengganggu, pembelajaran terutama dalam kelompoknya kegiatan sendiri kan. Kalau dia sering ngajak kuek-kuek sambil menirukan gaya, jadi kan sambil menirukan gaya, kawan yang berdiskusi tadi untuk membahas masalahnya laju hilang buyar, ikut tertawa. Jadi satu kelompok tertawa, jadi kelompok yang lain melihat apa nih yang ditertawakan, jadi gaduh lah suasana kelas. Makanya proses pembelajarannya itu terkadang harus saya kembalikan ke kesepakatan awal, cuman kesepakatan kelas. Tapi kalau dikembalikan terus kesepakatan kelas, 2 orang itu masih ngulang lagi, kayak lebih tertarik dengan hal-hal yang negatif kayak gitu Pak. Jadi tidak bisa mengkondisikan diri. Nah dari yang sudah pernah dilakukan Pak ya, misal dari salah satu yang pernah Bapak lakukan untuk mengantisipasi atau mengatasinya, pernah tidak Pak? Maaf Pak Chandra, diulangi lagi. Merasa ada perubahan atau keberhasilan dari permasalahan yang ada ya. Nah mungkin Bapak mencoba mencari solusi. Ya. Nah apakah pernah dilakukan dengan itu, apakah ada keberhasilan Pak? Iya, ketika Apa ada keberhasilan itu mungkin sendiri. Kalau untuk meningkatkan konsentrasi anak-anak, memang ice breaking itu baik. Jadi istilahnya untuk merilekskan pikiran. Nah mungkin itu juga kesalahan saya Pak ya. Saya seharusnya melakukan ice breaking jangan pada saat kegiatan di awal pembelajaran mungkin. Jadi mungkin saya harusnya lebih melakukan ice breaking itu di kegiatan di akhir pembelajaran atau sebelum penyampaian presentasi mereka. Jadi ketika mereka mempresentasikan, sebelum mereka mempresentasikan, kita lakukan ice breaking dulu. Jadi istilahnya konsentrasi mereka yang pada saat kegiatan proses diskusi itu bisa terrilekskan. Itu mungkin kesalahan saya Pak. Tapi ada perubahan Pak ya setelah Bapak memindahkan waktunya tadi dari yang di awal kelas, di awal pembelajaran menjadi di pertengahan mungkin pada saat sebelum presentasi atau di akhir. Saya rasa itu ada perubahan. Cuman 2 orang ini kan memang masih aktif. Nanti mungkin segeralah 2 orang ini perlu saya minta bantuan nanti dengan guru BP untuk melakukan restitusi. Saya coba untuk melakukan restitusi saya sendiri dengan 2 orang ini. Baru kalau tidak bisa, saya mungkin minta bantuan.
selain dari pemindahan penggunaan ice breaking, ada lagi nggak Pak yang sudah Bapak lakukan mengenai ice breaking? Mungkin uh, mungkin untuk meningkatkan konsentrasi mereka, kan baru ini kan kita mempelajari tentang KSI Pak ya. Mungkin itu yang lebih ke Ya. saya tingkatkan. Di situ kan kita mempelajari ada yang teknik stop kan. Nah, mungkin juga untuk meningkatkan pikiran, jadi meningkatkan kesadaran penuh dari siswanya sendiri. Seluruh kelas kan, walaupun 2 orang ini yang melakukannya, tapi kegaduhan juga ditimbulkan oleh seluruh kelas. Jadi saya rasa mungkin saya ingin mencoba lagi untuk teknik stop nanti Pak. Jadi mungkin setelah berdoa, saya akan mencoba melakukan teknik stop di situ. Itu untuk yang satu kelas Pak ya, karena satu kelasnya terjadi kegaduhan masalah ice breaking tadi sehingga tidak fokus. Ya. Kalau khusus untuk 2 anak tadi Pak, selain dari guru BK, apa dari Bapak sendiri pernah Pak melakukan sendiri apa yang harus dilakukan kepada 2 anak pengacau dalam berdiskusi tadi? 2 orang itu saya sendiri pernah melakukan pendekatan. Ketika melakukan pendekatan, mereka memang bisa Pak dibicarakan, istilahnya mereka sudah menyampaikan, mereka tahu mana yang benar, mana yang tidak. Tetapi dalam praktiknya sendiri mungkin bahasa mereka itu bahasanya gabut Pak. Jadi ketika mereka gabut, bahasa mereka kan mereka gunakan, ketika mereka gabut, mereka ingin mencari aktivitas-aktivitas yang lebih menyenangkan. Jadi ketika ada ice breaking yang kelihatan menarik bagi mereka, mereka ingin mengulangi lagi. Cuman ya kalau sekarang ini mungkin saya akan melakukan intensitas lebih lagi pendekatan dengan mereka. Ya, penggunaan restitusi itu memang perlu, tapi perlu pengulangan terus menerus lah. Jadi mungkin bisa dikembalikan. Itu pun saya ingin meminta juga bantuan dengan guru-guru yang lain lah. Jadi kan kalau guru SMP kan tidak hanya satu guru, tidak berfokus satu guru. Jadi kalau dari ini kalau bisa seluruh guru ikut berperan serta di dalam kelas 8 itu untuk mengingatkannya kembali. Oh, berarti bisa saya simpulkan kedua anak itu merasa bosan Pak ya di kelas sampai diharapkannya hanya ice breaking, bukan dari pembelajaran Pak. Benar Pak ya? Iya, mereka cuma lebih tertarik ke hal-hal yang memang menyenangkan bagi mereka. Jadi pada dasarnya mereka ingin mencoba menyenangkan diri mereka sendiri. Kalau ada hal yang memang menyenangkan, mereka menginginkan mengulanginya kembali Pak. Metode pembelajaran Bapak gunakan untuk sampai saat ini? Kalau metode yang saya gunakan itu sudah lumayan bervariasi Pak ya. Karena saya menggunakan yang game, yang diskusi juga, lalu penggunaan video, PPT, komik pun bahkan saya sudah pernah coba untuk lakukan di sana. Praktik langsung juga saya pernah coba lakukan. Nah, ketika kegiatan praktik langsung 2 anak ini memang terlibat aktif, apalagi praktiknya di luar. Ketika melakukan kayak yang sebelumnya itu di awal bulan Januari itu kan ada konsep tentang perbandingan di kelas 8 kan. Di kelas 8 materi tentang perbandingan tentang Pitagoras. Jadi kelas 8 ada tentang materi tentang Pitagoras, kami melakukan praktik langsung dengan pengukuran Pak. Nah, di situ memang mereka memang kelihatan aktif. Jadi aktif mengukur dari metode yang kira-kira yang termasuk dari metode yang sudah beberapa Bapak gunakan ya. Nah, metode yang mana Pak yang menurut Bapak paling berhasil sehingga mereka melupakan hal-hal lain Pak? Salah satunya ice breaking. Kalau jadi dengan sekelas kan kan di sini Pak ya, anak itu kan bervariasi Pak. Nah, kalau untuk 2 anak ini memang kalau praktik langsung mereka lebih semangat. Tapi kalau untuk anak lain ada juga anak yang senang video, PPT. Ada juga anak yang senang memang langsung baca dari modul Pak. Dari modul atau dari buku teks mempelajarinya atau dari menggunakan HP. Jadi kalau saya konsentrasi kedua anak, nanti anak lain juga ada kebagian. Mungkin saya lebih cenderung kan divariasikan Pak.
Nah, berhubung yang buat masalah itu kan dua orang anak itu Pak ya. Ya. Nah, jadi untuk mengatasi dua anak itu membuat masalah lagi dengan terus-terusan kuek dalam pembelajaran. Nah, kira-kira ada tidak khusus metode untuk dua orang anak itu, walaupun yang lain ada metode untuk umum ya, Mm-mm. dikhususkan untuk dua orang anak itu bagaimana supaya dia fokus untuk pembelajaran? Mungkin mungkin saya akan mencoba diferensiasi. Jadi untuk anak yang lain kita bisa lakukan diskusi. Nah untuk dua anak ini mungkin, tapi tidak seluruh materi Pak ya. Karena kan matematika tuh ada yang bentuknya bisa langsung, ada yang tidak praktik langsung. Jadi kalau memang bisa dipraktikkan langsung untuk kedua anak ini, kita diferensiasi. Kebetulan kan anak kelas 8 sekarang ini materinya tentang bangun ruang kan. Nah kalau bangun ruang itu masih bisa digunakan praktik langsung Pak. Jadi mungkin saya akan bedakan untuk kedua penugasan untuk kedua anak ini. Ya, biasanya untuk siswa termasuk hyperaktif itu dia lebih suka dalam praktek langsung Pak ya. Iya, kedua anak itu. Jadi kalau kedua anak ini lebih cenderung senang memang praktik langsung. Jadi solusinya sudah ketemu Pak ya. Iya, saya rasa iya. Itu sudah baik itu Pak. Jadi Iya, mungkin saya bisa coba terapkan itu nantinya. iya, iya. Jadi hasil dari pertemuan kita hari ini Pak ya, Ya. apakah Bapak sudah bisa menyimpulkan Pak apa yang Bapak dapatkan Pak? Iya, jadi kan tadi masalah yang anak kira-kira cenderung membuat kegaduhan di dalam kelas itu, saya akan mencoba mencari solusi, mencoba melakukan pertama, saya akan memindahkan posisi pelaksanaan ice breaking. Jadi tidak lagi di awal pembelajaran, tapi bisa sebelum presentasi atau setelah sebelum kegiatan penilaian, Pak. Kedua, untuk kedua anak ini, saya akan mencoba berkolaborasi dengan guru BP maupun guru-guru mapel yang lain untuk melakukan pendekatan atau restitusi dengan dua anak ini. Nah, yang ketiga, mungkin saya akan mencoba melakukan diferensiasi konten atau produk untuk kedua anak ini. Jadi mereka kan lebih ke kinestetik kan, gaya anak kinestetik, gaya anak yang memang bergerak. Jadi saya akan mencoba melakukan praktik langsung untuk kegiatan kedua anak ini. Jadi tapi mungkin kalau untuk materi yang sekarang saya bisa lakukan Pak. Mungkin kalau untuk materi berikutnya mungkin saya akan mencoba cari solusi lain supaya bisa praktik langsung tapi tidak membebankan terhadap kelas. Saya rasa itu solusi yang bagus itu Pak. Terima kasih Pak atas bantuannya. Iya Pak. Jadi apa yang Bapak rasakan sekarang Pak? Ya saya merasa senang Pak. Jadi saya menemukan ide atau solusi yang saya harapkan untuk kedua hal ini. Saya mungkin akan mencoba segera untuk melakukan penerapannya. Jadi untuk yang dalam hal mencari solusi sudah tercapai Pak untuk hari ini. Kenapa Pak? Dalam hal yang Bapak inginkan, mungkin hari ini kan dari obrolan untuk mencari solusi, jadi sudah tercapai semua Pak ya? Iya sudah tercapai Pak. Nah untuk sampai saat ini adakah yang ingin ditanyakan lagi Pak? Tidak ada Pak, rasanya Atau sudah ada cukup Pak, lagi, saya Pak? sudah cukup puas. Oh ya, kalau gitu saya ucapkan Pak ya. Iya, terima kasih Pak Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kembali ke Ibu Zulaika sebagai observer. Baik Pak, pelaksanaan coaching sudah Bapak laksanakan. Iya Bu. Ronald, apa yang telah Bapak lakukan selama proses coaching? Tadi pada saat pelaksanaan coaching, Pak Ronald sedang ada masalah Bu. Masalah dia dalam pembelajaran. Salah satu contohnya adalah permasalahan melakukan ice breaking Bu. Tadi saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan bagaimana cara pembelajaran, apakah ini sudah pernah dilakukan dan lain sebagainya. Di akhirnya
Pak Ronald menemukan solusinya, Bu. Solusinya, sehingga saya tanyakan kapan akan, bagaimana pelaksanaannya dan lain sebagainya, Bu. Ya, singkat aja, ya. Pak Ronald. Bapak sudah melaksanakan sesuai dengan kompetensi yang Bapak ingin capai, yang saya amati. Dengan Bapak mengulangi lagi apa yang Bapak lakukan tadi, berarti Bapak sudah melakukan menjadi pendengar yang baik. Bapak bisa menggali-gali ide sehingga Pak Ronald bisa menemukan solusi dari permasalahan. Jadi Bapak sudah menjadi coach yang baik, sudah melaksanakan poin-poin kompetensi yang ingin Bapak kembangkan. Gitu. Ya, Bu. Untuk pelaksanaan tadi, tolong koreksinya, Bu. Apakah masih banyak? Saya rasa masih banyak, Bu, yang salahnya, Bu. Cuman saya tidak menyadarinya, jadi saya butuh bantuan Ibu. Bagaimana observasinya, Bu, selama saya menjadi coach? Kalau saya lihat dari catatan saya selama proses coaching, Pak, ya, saya amati ada hubungan kemitraan benar itu Bapak dengan Pak Ronald di sana. Untuk kompetensi yang Bapak ingin kembangkan tadi, yaitu menjadi dapat Pak. Bapak sudah melakukan baik proses coachingnya, ya, untuk menjadi pendengar yang baik. Bapak sudah berusaha untuk tidak memotong yang disampaikan oleh coach dalam hal ini Pak Ronald. Ya, selama ini saya suka kurang fokus, Bu. Jadi belum selesai mereka bicara, saya langsung bicara, Bu. Itu, tapi alhamdulillah dari pengamatan Ibu aman, ya. Sudah ada peningkatan sana, Pak. Bapak sudah berusaha untuk mengerem seperti itu, mengerem untuk cepat-cepat menanggapi. Jadi di sana sudah dapat Bapak menjadi pendengar yang baik di sana. Untuk pertanyaan yang berkualitas, Bapak sudah menggiring Pak Ronald sehingga Bapak Ronald menemukan solusi dari permasalahan Pak Ronald itu, sehingga dia dapat ide. Jadi sudah menjurus pertanyaan Bapak sudah termasuk banyak sudah menjurus ke pertanyaan yang berbobot. Jadi berjalan dengan baik coaching Bapak hari ini. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Kira-kira ke depannya kompetensi apa lagi yang akan Bapak kembangkan dari proses coaching, Pak? Kalau untuk saat ini saya mencoba menerapkannya lagi, Bu. Kalau untuk yang dikembangkan, mungkin untuk saat ini cukuplah ini dulu, Bu. Jadi terus menerapkan, Pak, ya? Ya, sampai saya benar-benar kompetensi ini bisa saya terapkan dengan baik, saya yakin sudah bisa, baru untuk kompetensi selanjutnya, Bu. Oh ya, jadi Bapak akan terus sering menerapkan menjadi pendengar yang baik dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, gitu, biar menjadi lebih baik lagi, menjadi coach lebih baik lagi, ya. Iya, Bu, supaya menjadi coach lebih baik lagi. Alhamdulillah, mungkin hari ini pelaksanaan praktik coaching kita bisa kita sudahi, Pak. Iya, Bu. Bapak sudah bisa menjadi seorang coach yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ronald dan Ibu Zulaika. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengadakan kegiatan coaching, Pak, ya. Saya sebagai observer, yang kedua Pak Ronald sebagai coach dan Ibu Zulaika sebagai coach. Nah, untuk coach Pak Ronald, ya. Iya. Nah, apa yang kira-kira akan Bapak lakukan dan yang kira-kira ingin Bapak kembangkan, Pak, dalam melakukan coaching ini, Pak? Saya ingin menggali ide-ide dari coach saya ingin mendengarkan permasalahan dari coach, baik
dari coachingnya sendiri, dan saya ingin mencoba menggali ide Pak dari proses coaching nanti yang kita lakukan. Kalau untuk kompetensinya Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan Pak? Kalau saya 3 hal tersebut saya ingin fokuskan Pak. Jadi 3 hal itu yaitu kesadaran penuh, lalu mendengarkan dengan aktif, lalu membuat pertanyaan yang berbobot. Saya ingin mencoba melakukan 3 hal tersebut secara baik pada kesempatan kali ini. Jadi semuanya Pak ya, mulai dari kesadaran penuh, mendengarkan, dan pertanyaan yang berbobot Pak ya. Dari ketiga kompetensi yang Bapak harapkan Pak ya, yang lebih menjadi Bapak prioritaskan yang mana Pak? Kalau saya sendiri ingin membuat pertanyaan berbobot Pak, yang saya ingin prioritaskan karena saya ingin menemukan pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira langsung bisa menggali ide atau solusi dari permasalahan dari coaching. Jadi bisa langsung saya terapkan ketika berada di lingkungan kerja saya Pak, langsung. Jadi di dalam coaching ini Pak, indikator ketercapaian yang ingin Bapak capai itu dilihat dari mana Pak? Kalau indikatornya sendiri, saya ingin coach saya itu pertama merasa nyaman dalam menyampaikan permasalahan, lalu muncul ide dari pertanyaan yang saya buat. Jadi pertanyaan saya itu langsung mengarahkan coach untuk membuat idenya. Jadi saya tidak menuntut pertanyaan saya itu tidak menuntut atau membuat tekanan pada coach, tapi memunculkan ide dari pertanyaan-pertanyaan yang saya buat itu Pak. Jadi ide itu langsung muncul begitu pertanyaan saya lontarkan. Ya, baik Pak. Jadi Bapak ingin membuat coach Bapak keluar sendiri ya, apa ide-idenya dengan pertanyaan-pertanyaan Bapak buat itu Pak ya? Iya, begitu Pak. Baiklah, kita langsung saja Pak ya. Iya, boleh Pak. Bersama coachnya Ibu Zulaika Pak. Iya. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya Pak, silakan. Tolong bantu Ya, Pak. pengamatannya Pak ya. Iya Pak. Selamat sore Bu Zulaika. Selamat sore Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Banyak mumetnya Pak. Mumet? Ada kepikiran. Apa apa nih Yu, yang membuat Ayu jadi pikirannya jadi mumet? Permasalahan di sekolah Pak. Permasalahan di sekolah. Saya itu kebawa-bawa ke rumah. Permasalahan apa? Apa permasalahannya kira-kira? Sebenarnya hanya satu siswa sebenarnya yang terbebani untuk saat ini, buat beban di pikiran saya itu Pak. Apa nih yang ingin ibu dapatkan dari pertemuan kita pada kali ini? Saya menginginkan penyelesaian permasalahan yang ada pada kelas saya nih Pak, khususnya pada siswa saya Ajis. Apa yang dilakukan siswa itu Bu, sampai jadi pikiran Ibu? Siswa ini pertama sering tidak masuk sekolah Pak. Sudah itu, kalaupun dia masuk, datangnya terlambat Pak. Nah, Terus kalau sudah datang terlambat itu pakaiannya itu jauh dari rapi Pak. jadi banyak yang kira-kira Ayu masih cemas kayak dari sekolah, dari siswa tersebut ya. Nah, Ya Pak. kalau Aduh, Pak. kalau menurut Ayu sendiri, Ayu pernah melakukan apakah Ayu pernah melakukan pendekatan dengan siswa tersebut secara Sebenarnya sudah Pak, sudah melakukan pendekatan, sudah melaksanakan restitusi itu, segitiga restitusi dengan siswa tersebut Pak. Tapi siswanya ini agak tertutup Bu ya. Kalau dia sendiri masih belum menceritakan jadi apa yang jadi permasalahan dia, kenapa
kenapa dia nggak mau, kenapa dia nggak sekolah? Apakah dia Ada pernah satu menceritakan jawaban. alasannya sendiri? Saya kesiangan. Dia tertutup itu, siswaku tertutup itu. Dia tidak mengungkapkan permasalahannya ngapa dia datang terlambat itu. Nah, cuma dia jawab, Bu, saya tuh datang terlambat, bangun kesiangan. Itu be jawaban. Hmm, Nah, jadi dia cuma nyampe ke bangun kesiangan Bu ya. Kira-kira ada alasan lain nggak sepengamatan Ibu dengan siswa tersebut? karena jawabannya itu tidak memuaskan kan, dengan ibu dengan anak lah sudah, dengan dia tuh kan, tapi dia tuh dekat ke tertutup, cuek, tidak terbuka gitu nah ya. Dengan lembut-lembut dia tuh kan, cara dengan anak sudah aku lakukan dengan dia, tapi masih akhirnya aku cari info Hmm. tentang orang tuanya gitu Pak ya. Terus kondisi tempat tinggalnya, ngaponnya dia pas kalau dia datang sekolah telah terlambat, pakainya kacau, tidak berdasi, ada lumpur di apa di celananya kan, terus pakaiannya ada yang sobek di bagian bagian kaki itu celananya kan. Setelah saya cari info dari kawan-kawannya, ternyata memang kondisi karena merasa kurang puas dengan jawaban si Ajis nih kan, aku cari info, cari info baik dari kawan sekelas, kawan tetanggonya yang satu sekolah. Ada keinginan sebenarnya aku nak datang ke rumahnya si Ajis, pengennya nak tahu, tapi karena terkendala jalan Saro aksesnya situ, jadi belum bisa berkunjungan. jalannya itu jalan ya. Nah, kalau dari situasi di kelasnya sendiri kan Bu ya, apakah Ayu selama kegiatan pembelajaran, apakah Ayu pernah melakukan pendekatan dengan dia selain pada saat dia menimbulkan masalah? Jadi Saat di dalam kelas, ketika berbicara santai atau saat istirahat cuman ngajak untuk ngobrol, apakah sudah pernah Ibu lakukan? nah, saat ngajak si Ajis ngobrol itu memang saat setelah jam aku masuk di kelasku kan, jam setelah upacara aku ajak saat santai seperti itu, belum tiba masuk pembelajaran aku ajak dia jalan berdua sambil menuju kelas atau keluar kelas setelah jam pelajaran saya itu pendekatan seperti itu, bukan di dalam kelas aku bertanya dengan Ajis. Jadi apa yang kira-kira buat, kalau menurut Ayu sendiri lah, apa yang kira-kira buat Ayu tuh yang Aziz tuh nyaman? Menurut pandangan Ayu, pemikiran Ayu sendiri, menurut pandangan atau pemikiran Ibu sendiri, apa yang membuat siswa yang bernama Aziz tuh kira-kira nyaman? Sepertinya mulai dari pakaiannya. Oh, jadi menurut Ibu sendiri, Aziz itu mulai dari pakainya sendiri baru dia merasa nyaman kayak gitu, merasa kayak dihargai. Kayaknya tidak pede dari pakaian gitu belum. Kalau dari Ibunya sendiri, kira-kira untuk membuat Aziz itu supaya percaya diri, apa hal yang bisa Ibu lakukan untuk membuat Aziz itu percaya diri? Pertama, dikasih baju yang sudah saya siapkan. Yang kedua, memberikan penguatan dengan Ajis, memberikan keyakinan dengan Ajis. Kalau Ajis itu bisa sama dengan siswa lain, hadir ke sekolah tidak terlambat, tidak seperti yang didengarnya, insya Allah dia bisa naik kelas itu. Penguatan seperti apa yang ingin Ibu lakukan maksudnya? Jadi
kapan kira-kira ibu lakukan penguatan tersebut? Terus penguatan seperti apa yang ibu ingin lakukan? Ataukah pemberian yang kayak ibu sampaikan tadi itu termasuk penguatan? Untuk memberi dia seragam tadi itu mengembalikan percaya diri menurut saya ya. Yang kedua, pendekatan dengan Ajis tadi. Walaupun dia, saya yakin ke depannya, karena saya lihat dari cara dia memandang saat saya janjikan seragam, dia bisa langsung menghadap saya sambil tersenyum. Berarti selanjutnya saya yakin dia bisa mengungkapkan apa yang tidak enak, tidak nyaman menyebabkan dia malas ke sekolah itu. Jadi bisa kedepannya bisa disampaikan sepertinya Pak. Jadi untuk selanjutnya setelah saya memberikan seragam itu, saya akan melakukan pendekatan, memberikan keyakinan ke Ajis, semua permasalahan Ajis insya Allah bisa diselesaikan jika dia menyampaikan kendala menyebabkan dia malas sekolah seperti itu, dan memberikan kesempatan ke Ajisnya bahwa yang didengarnya itu tidak benar. Selain dari Aziznya sendiri, siapa saja kan kalau menurut ibu sendiri ya, kalau menurut ibu sendiri yang membuat ibu sukses menjadi seorang guru ini siapa, Bu? Ya orang tua lah. Orang tua. Kalau untuk membuat Aziz sendiri ini apa yang harus kita lakukan? Apakah kita perlu bantuan dari orang lain? Iya, selain saya mengadakan pendekatan dengan si Ajis, saya berencana untuk memanggil orang tuanya si Ajis untuk berdialog, yaitu menanyakan kendala Ajis di rumah, dari rumah ke sekolah itu apa yang ditemui sehingga dia sering tidak masuk. Iya, jadi kan kalau saya dengar tadi kan pemanggilan dari orang tua kan sudah pernah dilakukan oleh pihak sekolah sebanyak 2 kali kan. Nah kalau misalkan untuk pemanggilan berikutnya juga kendala yang sama kira-kira terulang lagi, kira-kira apa yang ibu dan sekolah bisa lakukan untuk melakukan pendekatan dengan orang tua? Ini kan pemanggilan yang pertama melalui surat Pak ya, suratnya sampai karena waktu itu nomor WhatsApp keluarga belum saya dapatkan. Nah sekarang ini saya sudah mendapatkan nomor WhatsApp-nya dari tetangga yang satu. Saya akan memanggil orang tuanya dengan kata-kata yang secara kekeluargaan seperti itu, bukan panggilan momok seperti itu kan. Biasanya kan dapat panggilan tuh momok, orang tua ini anakku bermasalah. Jadi saya tuh memanggil silaturahmi gitu, dengan kata-kata silaturahmi dengan orang tuanya. Saya ingin bertemu, bercerita tentang perkembangan Haji seperti itu Pak. Jadi dengan saya memanggil dan bertemu dengan orang tuanya, baik bapak ataupun ibunya, mungkin saya bisa mengerti, memahami kendala Ajis dia malas itu. Makanya saya akan bertemu, bercerita, menanyakan kondisi Ajis itu yang sebenarnya apa yang terjadi hingga dia malas itu. Apakah sebelum ini ibu pernah melakukan komunikasi dengan orang tuanya langsung melalui WhatsApp? Belum Pak, nomor WhatsApp itu sebelum labor ini baru saya dapatkan. Ternyata memang benar itu kakaknya, bukan juga orang tuanya, kakaknya, tapi insya Allah kakaknya itu yang respon seperti itu. Jadi rencana ibu nanti kedepannya langsung melakukan komunikasi dulu terlebih dahulu melalui WhatsApp agar
Agar tidak terjadi kesalahpahaman, ini bukan sebagai momok, tapi melakukan Iya, pendekatan pendekatan secara kekeluargaan, Bu ya. iya, Nah, iya menurut benar Pak. Ibu, apakah cara ini sudah cukup atau apakah Ibu perlu lakukan hal-hal yang lain untuk mengantisipasi hal ini? Karena kita kan ber, berhubungan dengan instansi pendidikan, jadi saya eh, minta fasilitasi juga ruang BK dan guru BK Pak untuk Fasilitasi juga mendukung, BK dan ya ruang mendukung BK. Iya. kekeluargaan ini kan dengan Jadi Ibu jadi mau konsultasikan lagi dengan guru BK-nya kembali kan? Nah, kapan kira-kira ya, Ibu mulai melakukan rencana ini? pas masuk sekolah ini insya Allah Pak, Pas masuk masuk sekolah sekolah ini. ini kan Kalau ya komunikasinya sendiri dengan Aziz, dengan keluarga kakaknya Aziz, dengan Ajis, dengan kakaknya Aziz. iya kakaknya Ajis ya, Iya. itulah saya yakin itu bisa terjalin komunikasi karena kakak setelah saya WhatsApp kakaknya Ajis ternyata sangat respon sekali. Oh, Dia eh, dia terima kasih telah saya hubungi seperti itu. Saya senang Bu, Ibu kasih tahu informasi tentang Ajis itu. Saya senang sekali. Jadi tanggapannya itu kan sudah bagus ya itu. Nah, jadi untuk minta minta sampaikan dengan ibu atau bapaknya si Ajis kayaknya bisa ya itu. Nah, karena kakaknya sudah terbuka gitu respon kan, dia senang kayaknya tuh kalau pihak sekolah itu menceritakan perkembangan Najis. oke. Walaupun dia tuh tahu memang wong Batak kan. Iya. Untuk Aziznya sendiri, untuk Aziznya, Ajis Ajisnya itu ah, dia kan orang sebelumnya kan cuek Ajisnya itu kan. Nah, karena yang kujanjikan seminggu itu dia tuh lah sudah dia tuh ada perubahan dia tuh nah kan. oh, jadi Sebelumnya sudah kan ada oh, dari oh, dari janji perjanjian. baju itu nah. Jadi dari perjanjian yang Ibu buat dengan Aziz, Aziz itu sudah menunjukkan perubahan sikap ke arah yang baik, Bu ya. Iya, Berarti dia memang perlu perhatian yang lebih. iya Oke, memang ya. caknya memang perlu perhatian lebih dia. Lalu bagaimana dengan kawan-kawan yang lain, rekan-rekan guru yang lain kan sudah menganggap Aziz itu sering tidak masuk. Nah, Iya, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk menjelaskan bahwa Aziz ini sebenarnya cuman kurang perhatian? jadi dengan bertahap Dengan bertahap mendekati beberapa guru yang ngajar di kelas ya. Hmm, Sampaikanlah permasalahan Ajis ini. hmm, Selain Ajis ini memang lokasi tempat tinggalnya jauh kan, jadi memungkinkan Saro dia tuh keluar. Terus informasi yang didapat di kondisi perekonomian keluarganya memang minim kan. Nah, itulah membuat dia tidak pede. Kalau kalau cara penyampaian dengan Ajisnya eh, apa seperti membuli kata-kata gitu kan, manalah dia akan pede kan. Jadi benar-benar kawan tuh kan membimbing Ajis tuh kan. iya. Apa yang bisa Ibu simpulkan dari pertemuan kita hari ini? Sebelumnya tidak kepikiran Pak kalau misalnya Ajis tuh setelah kubayangkan, setelah Bapak tanya, kubayangkan reaksi Ajis, tindakan Ajis. Oh, ternyata dengan perhatian dengan Ajis, salah satunya adalah ngasihkan janji untuk pakaiannya, dia bisa berubah. Jadi pikiran aku tadi sebelumnya mau ngapun ya Ajis ini apa malas terus tuh ngulang lagi malas ya itu nah. Tapi kebayangkan raut mukanya setelah aku janji itu dia bisa berubah. Jadi selain itu mungkin yang dengan guru BK tadi Pak, guru BK tadi mungkin bisa menambah semangat Ajis juga dari motivasi guru BK kan setelah bercerita dengan guru BK Ajis mungkin lebih semangat lagi kan tambahan.
selain aku motivasi dia ngaji perhatian, terus tuh mendekati beberapa guru yang aku yakin yang mengeluarkan kata-kata tadi, guru-guru yang mengajar di kelas saya, Pak. Iya. Karena ada 10 mata pelajaran. Mungkin dari 10 guru tuh ada yang keseleo lidahnya kan. Mungkin ada atau memang itu baru berita saja yang salah dengar siswa saya yang mengatakan, karena belum mengecek kebenarannya apa ada memang guru yang memvonis Ajis seperti itu kan. Iya. Itu belum saya konfirmasikan benar. Jadi Walaupun ada, saya meminta atau menginginkan guru tersebut bersama-sama membimbing Ajis kan. baik. Makasih Pak. Iya. Jadi Pak. jadi permasalahannya ibu sendiri sudah menemukan solusinya ya. Jadi sudah bisa ibu Iya, Pak. simpulkan sendiri dari permasalahan itu. Kira-kira ada hal lainnya enggak yang perlu kita diskusikan lagi, Bu? Kayaknya yang bawa mumet dari sekolah hanya Ajis itulah. Sementara Kayak Aziz ya. ya, Jadi- kita pembelajaran yang lainnya di kelas-kelas yang saya ajari, alhamdulillah tidak terlalu memberatkan pikiran. Iya. Ya, terima kasih Pak. Iya, terima kasih kembali, Bu. Jadi saya akhiri pertemuan kita hari ini, Bu ya. Ya, Selamat sore, Bu. Terima kasih atas Sore sediaan juga, waktunya. Iya. ya. Baik, terima kasih, Bu ya. Oke, yuk sudah selesai. Berikutnya saya lemparkan lagi kepada observer. Jadi mungkin hal-hal yang bisa saya perbaiki dari pengamatan observer. Saya persilakan Pak Chandra. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ronald. Waalaikumsalam. Nah, selama coaching tadi, Bapak sebagai coach, apa yang sudah Bapak lakukan kepada Kuci, Pak? Dari hasil coaching tadi, saya mencoba mendengarkan cerita atau permasalahan dari yang disampaikan oleh Ibu Zulaika. Dari cerita yang di awal tentang permasalahan Aziz, tindakan-tindakan yang Ibu Zulaika lakukan terhadap Aziz, lalu kolaborasi apa yang sudah pernah dilakukan, lalu tindakan dari sekolah apa yang berhubungan dengan Aziz, lalu respon dari Aziznya sendiri bagaimana, itu saya tanyakan. Lalu saya ingin coba menggali ide-ide apa nanti yang akan dimunculkan oleh Ibu Zulaika ke depannya nanti, dan syukurnya Ibu Zulaika sudah menemukan ide apa yang hendak Ibu Zulaika lakukan nanti. Nah, dari situ proses coaching ini saya nilai sudah berjalan dengan cukup baik, Pak. Yang pertama adalah tadi Pak Ronald, tadi Pak Ronald tiga kompetensi yang ada dalam coaching itu Bapak sudah memenuhi semuanya, Pak. Yang pertama tadi yang Bapak prioritaskan adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Tadi sudah Bapak lakukan, Pak. Dengan pertanyaan-pertanyaan Bapak berikan, coach yang tadinya ada masalah dan bingung apa sih solusinya, dia sendiri sudah menemukan solusinya, Pak. Dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan, Bapak sudah menggali masalah apa pada si coach tadi, Pak. Oh, berarti ini solusinya. Jadi itu sudah masuk, Pak. Terima kasih. Pertanyaan berbobot yang Bapak berikan. Dan yang kedua, mendengarkan aktif, Pak. Bapak begitu aktif dalam mendengarkan, Pak. Walaupun suara si koci bahkan saya sendiri sulit mendengarnya, Pak. Suaranya terlalu kecil. Walaupun suaranya kecil tadi, tapi Bapak tahu dengan fokus apa masalah kocinya tadi, Pak. Jadi Bapak sudah melakukan menjadi pendengar yang aktif, Pak. Dan yang ketiga, hadiran penuh. Melakukan kemampuan Bapak bisa untuk hadir penuh tadi di dalam coach mengungkapkan apa masalah yang Bapak selalu ada untuk coach, Pak. Jadi dari ketiga kompetensi yang ada di dalam coaching, Bapak sudah memenuhinya, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Ronald. Iya. Jadi untuk yang selanjutnya, Pak, ya, kompetensi apa, Pak, yang kira-kira akan Bapak kembangkan, Pak,
masalah ini, Pak? Kalau saya tetap berpacu pada mengembangkan, mengajukan atau membuat pertanyaan yang berbobot, Pak. Karena bentuk coaching sendiri kan saya rasa setiap orang pasti berbeda-beda. Jadi saya ingin menggali kemampuan saya dalam membuat pertanyaan nanti yang berbobot. Jadi Bapak terus ingin mengembangkan, Pak, ya, masalah pertanyaan berbobot tadi, Pak, ya? Iya, saya tetap ingin mengembangkan, melanjutkan lagi pengembangannya lagi. Jadi Bapak simpelnya ingin jadi coach yang baik, Pak, ya, untuk menghadap, untuk melayani kucing, Iya. agar laksana kucing dengan baik. Iya, terima kasih. Kegiatan kucing hari ini dengan saya sendiri sebagai observer dan Pak Ronald sebagai coach dan Ibu Zulaika sebagai coach, alhamdulillah terlaksana dengan baik sehingga Ibu Zulaika sudah bisa menemukan masalahnya atas coach dari Pak Ronald. Iya. Jadi saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.